PSSI buka tender sponsor aparel baru Timnas Indonesia. Timnas Indonesia bisa saja memiliki sponsor aparel baru. PSSI baru-baru ini membuka tender terbuka untuk siapa saja yang ingin menjadi sponsor anyar jersey tempur tim Garuda. Periode sponsor itu akan berlaku pada tahun 2026 hingga tahun 2030. Nantinya merek yang terpilih tidak hanya akan mendukung kebutuhan aparel Timnas Indonesia sepak bola saja, mereka juga akan mendukung kebutuhan Timnas Futsal Indonesia. Tender ini meliputi kategori baju, sepatu dan aksesoris yang akan digunakan seluruh komponen Timnas Indonesia dalam kegiatan resmi nasional maupun internasional. PSSI sebagai induk organisasi sepak bola nasional, bersama PT GSI selaku entitas pengelola komersial resmi, berkomitmen meningkatkan standar profesionalisme, kemandirian finansial, serta penguatan identitas nasional dalam kancah olahraga dunia. PSSI memiliki syarat bagi setiap merek yang ingin mengikuti proses tender terbuka, mereka harus memiliki kemampuan yang bagus. Penyebab penyerang Timnas Indonesia Rafael Struijk belum diresmikan Persija Jakarta. Struijk santer dikabarkan gabung Persija Jakarta untuk mengarungi Liga 1 musim depan. Ia akan menyusul sang rekan di Timnas Indonesia Jordi Amat, yang selangkah lagi berseragam macan Kemayoran. Menurut pengamat sepak bola tanah air Haris Pardede, ada beberapa klausul tambahan yang menyebabkan proses transfer Rafael Struijk ke Persija Jakarta mengalami kemunduran. Bung Harpa menilai negosiasi Persija Jakarta dengan agen Rafael Struijk telah mencapai 75%. Menurut Bung Harpa, salah satu klausul yang diminta Rafael Struijk adalah tiket bolak-balik Indonesia-Belanda. Dalam satu musim, penyerang 22 tahun itu meminta 4 kali pulang ke Belanda. Sementara saat ditanya soal Rafael Struijk, Muhammad Prapanca tak mau berbicara banyak. Ia hanya memastikan pemain diaspora lain yang gabung Persija Jakarta dapat bermain sebagai penyerang dan winger. Harga pasaran Mauro Zylstra, calon striker tambahan Timnas Indonesia yang siap dinaturalisasi. Harga pasaran Mauro Zylstra menarik diulas, sebab striker muda ini bakal jadi amunisi tambahan di Timnas Indonesia. Zylstra dikabarkan segera dinaturalisasi PSSI, jika prosesnya sudah rampung, dia tentu akan membuat skuad Garuda makin tangguh. Berkas Mauro Zylstra sudah dikirim PSSI ke Kementerian Pemuda dan Olahraga. Jika sesuai jadwal, berkas Mauro Zylstra sudah dibahas di DPR pekan depan. Mauro Zylstra pun sudah 6 kali dipercaya main bersama tim senior FC Volendam di Liga 2 Belanda. Dia berkontribusi atas keberhasilan FC Volendam promosi ke Eredivisie musim depan. Dengan kiprah manisnya itu, harga pasarannya saat ini adalah 1,30 miliar. Ini jadi nilai pasar tertinggi yang pernah dicapai Mauro Zylstra. Akankah harganya kian naik jika berhasil tampil moncer bersama Timnas Indonesia juga nantinya? Kita lihat saja nanti. Demi tingkatkan kualitas sepak bola Indonesia, Akmal Marhali minta hal ini kepada Patrick Kluivert. Akmal Marhali percaya pelatih tim nasional Indonesia, yaitu Patrick Kluivert, bisa meningkatkan kualitas sepak bola tanah air. Hanya saja Akmal percaya hal itu dapat dilakukan jika saja Kluivert bisa lama tinggal di Indonesia. Seperti yang diketahui, Kluivert tak menetap lama di tanah air. Jika tidak ada agenda Timnas Indonesia, Akmal pun berharap PSSI bisa meyakinkan Kluivert untuk tetap berada di Indonesia, meski tak ada pertandingan skuad Garuda. Akmal percaya jika saja Kluivert berada lama di Indonesia dan menularkan ilmunya ke banyak pihak, seperti pelatih-pelatih timnas kelompok umur, hingga Liga 1, maka kualitas sepak bola tanah air bisa berkembang. Karena itu, Akmal meminta kepada Kluivert untuk tinggal di Indonesia. Timnas Indonesia U23 resmi cetak sejarah di Piala AFF U23. Timnas Indonesia U23 resmi mencetak sejarah di Piala AFF U23 tahun 2025. Skuad Garuda Muda mencetak sejarah karena untuk pertama kalinya menggunakan pemain abroad di ajang 2 tahunan tersebut. Pemain abroad yang dimaksud adalah Jens Raven, penyerang FC Dordrecht U21 itu, masuk ke dalam 28 pemain yang tengah menjalani seleksi masuk Timnas Indonesia U23 di Piala AFF U23. Pemain 19 tahun ini merupakan personel andalan FC Dordrecht U21. Dari 20 penampilan sepanjang musim ini, penyerang bertinggi 187 cm ini mencetak 6 gol. Jumlah gol dan penampilan Jens Raven bisa bertambah jika saja tidak disibukkan dengan agenda Timnas Indonesia U20 pada musim ini.